I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Anggraini dengan NIM 2202125 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang diampu Bapak Profesor Alwen Bentri MPD dan Ibu Anes Fitria MPD. Berikut penjelasannya. Permasalahan pendidikan yang pertama, kurangnya guru jadi masalah pendidikan di Indonesia. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengemukakan kurangnya ketersediaan guru di Indonesia menjadi salah satu permasalahan pendidikan di tanah air. Berdasarkan data tahun 2022 menunjukkan kekurangan guru di Indonesia mencapai 781.000. Untuk mengatasi kekosongan atau kekurangan guru tersebut, diadakan seleksi aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan pendidikan tersebut yakni banyaknya guru yang akan pensiun dan kompetensi guru yang masih rendah. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kompetensi guru yang masih rendah dengan sebaran yang belum merata, serta tidak tersedianya metode penilaian hasil belajar yang ajek. Ditambah lagi dengan daya saing perguruan tinggi Indonesia yang masih lemah berdasarkan publikasi, inovasi dan juga sitasi. Di samping faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, ada juga upaya yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut, yakni melakukan transformasi baru terkait pendidikan dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia memerlukan transformasi baru terkait pendidikan bukan hanya untuk calon guru saja, namun juga untuk membuka cara pandang para guru sehingga bisa menjawab target Sustainable Development Goals atau SDGs. Permasalahan pendidikan yang kedua yakni masyarakat di daerah pedalaman alami ketimpangan pendidikan di masa pandemi. Ketimpangan dalam segi pendidikan di daerah pedalaman terjadi dikarenakan minimnya kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru yang ada di pedalaman dan juga minimnya anggaran di daerah pedalaman yang tidak seperti anggaran yang terjadi di kota-kota besar, sehingga kurang merata infrastruktur dan juga fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang memberi dampak terhambatnya akses yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedalaman untuk lebih baik lagi. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau online. Ditinjau dari pembelajaran yang dilakukan secara online, maka mengharuskan setiap pelajaran serta pengajar memiliki jaringan internet yang memadai. Padahal untuk mendapatkan penunjang dalam melaksanakan pembelajaran secara daring atau online ini dirasa-rasa cukup sulit di daerah pedalaman. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut yakni minimnya kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru dan minimnya anggaran di daerah. Jika dilihat dari segi keadaan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman serta berprofesi sebagai petani dan cenderung dalam kategori masyarakat yang dapat dikatakan kurang mampu bila memfasilitasi anak-anaknya dalam pembelajaran secara daring seperti halnya telepon genggam, laptop ataupun kuota untuk mengakses internet, kurang mampu.
dalam segi ekonominya. Faktor yang kedua, rumitnya sistem pembelajaran online. Di daerah pedalaman, yang dimana kita harus bersusah payah mencari sinyal untuk mengakses pembelajaran online ini, sampai-sampai ada yang harus mencari dataran yang lebih tinggi agar mendapatkan sinyal untuk mengikuti pembelajaran online tersebut. Rumitnya sistem pembelajaran online yang sangat berbeda dibandingkan pembelajaran secara offline, sehingga membutuhkan penyesuaian yang baik dari sisi pengajar maupun pelajar. Dan pada sistem pembelajaran online ini juga memerlukan pemahaman mengenai teknologi, sedangkan di daerah pedalaman masih minim akan memahami mengenai penggunaan teknologi. Berbeda dengan halnya di kota-kota besar, yang dimana kualitas pengajar dan pelajar mengenai pemahaman teknologi sudah lebih berkembang, sehingga lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran secara online. Di samping faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan tersebut, ada juga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni pemerintah dapat memberikan aturan yang berbeda untuk daerah pedalaman. Pemerintah dapat memberikan aturan yang berbeda untuk daerah yang tidak ada sinyal karena kondisi yang berbeda. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Daerah-daerah ini sebetulnya tidak urgent untuk belajar di rumah karena mereka berinteraksi sebatas penduduk yang ada di negari tersebut dan minim peluang untuk terkonfirmasi wabah COVID-19. Kesulitan sinyal seharusnya bisa dicari solusinya oleh pemerintah negari dengan memperbolehkan anak-anak belajar di kantor wali nagari, karena kantor wali nagari tersedia jaringan khusus tanpa memungut bayaran, karena untuk sekolah online saja sudah memberatkan orang tua dan anak-anak. Selanjutnya juga ada pemasangan tower menangkap sinyal dalam waktu dekat di nagari Sisawah, sehingga permasalahan jaringan bisa diatasi karena masalah jaringan. Masalah ini adalah masalah yang urgent pada era digital dan teknologi saat ini. Permasalahan pendidikan yang ketiga yakni sarana dan prasarana yang kurang memadai. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang terjadi dari dulu sampai sekarang adalah masalah sarana dan prasarana. Sarana adalah sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan, seperti contohnya buku ajar, media, dan alat untuk mengajar seperti komputer dan lainnya. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran, seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Masyarakat yang tinggal di pelosok negeri merasa pembagian sarana dan prasarana yang tidak merata. Sarana dan prasarana yang layak hanya berpusat di kota-kota besar. Beda sekali dengan pulau kecil atau dusun-dusun tertinggal. Tidak usah jauh dengan peralatan teknologi yang tentu belum tersalurkan. Ajar mengajar saja seperti bangunan sekolah, meja, dan bangku masih banyak yang jauh dari kata layak. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yakni kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terkadang proses pengawasan dan pengontrolan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak menjangkau daerah-daerah pedalaman. Sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan. Masalah ini akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, maka proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami hambatan seperti siswa tidak akan nyaman. Dari faktor penghambat tersebut, ada juga upaya yang dapat menanggulangi masalah tersebut, yakni pemerintah dapat meningkatkan anggaran dana pendidikan. Untuk dapat menanggung biaya pendidikan bagi warga negara yang kurang mampu di sekolah-sekolah terpencil yang kurang memadai, pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing. Apakah ada kekurangan atau kerusakan? Pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapat pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, sekolah dapat meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah.
Permasalahan pendidikan yang keempat adalah keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses, sedangkan daerah-daerah terpencil dan akses untuk mendapat kebutuhan pokok yang mudah, sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Tidak heran jika regenerasi yang tinggal di pelosok nyaris tidak terekspos atau muncul ke permukaan. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yakni minat dari guru itu sendiri. Banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transportasi dan akses untuk mendapat kebutuhan pokok. Sedangkan daerah-daerah terpencil tidak dilirik sama sekali. Mungkin ada beberapa guru yang terpanggil hatinya untuk bertugas di daerah pelosok yang minim akses. Tetapi sayangnya hanya 1/10 orang saja yang mau. Sehingga wajar saja jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota. Adapun upaya yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut yakni meningkatkan status dan insentif guru, memberikan penghargaan dan intensif kepada guru yang mau ditugaskan di daerah-daerah terpencil agar dapat meningkatkan motivasi dan menarik minat guru lain. 2. Pemerintah dapat memberikan fasilitas yang menunjang. Terkadang guru tidak mau ditempatkan di daerah terpencil karena fasilitas yang diberikan tidak mendukung. Permasalahan pendidikan yang kelima yakni rendahnya kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Kecamatan Weda Timur merupakan salah satu wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang dilihat secara kasat mata dari beberapa desa tersebut memiliki kualitas pendidikan sangat rendah. Padahal pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu bangsa atau negara untuk unggul dalam persaingan global, termasuk juga pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Weda Timur. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yakni kurangnya tenaga pendidik atau tidak ada guru ahli mata pelajaran. Masih kurangnya guru di sekolah TK, SD, SMP maupun SMA di berbagai desa karena sebagian besar lulusan guru honorer lebih memilih bekerja di perusahaan daripada profesinya. Alasannya karena pendapatan finansial dari mengajar lebih rendah daripada bekerja di perusahaan lokal yang lebih besar. Selain itu, sebagian besar guru PNS dan guru relawan lainnya mempelajari mata pelajaran yang bukan keahliannya, sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif dan menjadi sangat lama. Adapun upaya yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut yakni mengurangi jumlah kepala sekolah khususnya di tingkat sekolah dasar. Jika setiap sekolah belum tentu ada kepala sekolahnya, aturan dibuat satu kepala sekolah bisa memimpin 3, 4 atau 5 sekolah atau satu kepala sekolah memimpin satu gugus sekolah. Setiap sekolah diurus oleh bagian tata usaha dan seorang koordinator guru dan siswa yang tugas umumnya adalah full mengajar, sedangkan sisa waktunya untuk mengurus manajemen guru dan siswa. Yang kedua, pemerintah daerah bisa membuka lowongan kerja baru untuk guru profesional yang bisa diambil dari guru yang sudah pensiun, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun, terutama yang pernah bertugas sebagai Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk mengajar olahraga dan pendidikan karakter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.